Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat entrepreneur, sahabat pejuang closing, sahabat pembisnis, sahabat marketing freelance, dimanapun teman-teman berada. Ya, saya akan menjelaskan nih langkah dasar seorang marketing awam untuk menjadi seorang marketing yang profesional dan mampu berjualan. Ya, sebenarnya banyak di luar sana yang ingin bergabung menjadi marketing namun gagal sebelum mereka berjuang, dan mereka sebenarnya salah langkah dalam memulai bisnis properti dan marketing. Ya, yang pertama, mereka itu terlalu memikirkan proses. Ya, jadi penyebab-penyebab kegagalan dari seorang marketing untuk menjadi marketing profesional, yang pertama mereka selalu memikirkan proses, nanti prosesnya bagaimana, ininya bagaimana, padahal langkah dasarnya itu bukan seperti itu sebenarnya. Dan yang kedua, yang banyak sekali marketing gagal itu karena terlalu memikirkan biaya-biaya yang akan timbul di kemudian hari. Ya, jadi ragu dalam biaya-biayanya, ragu dalam komisinya. Jadi sebenarnya bagaimana teman-teman bisa ragu dengan komisinya kalau teman-teman sendiri aja belum jualan gitu. Jadi itu sebenarnya bukan langkah dasar seorang marketing. Dan alasan yang ketiga kenapa banyak marketing gagal itu karena terlalu memikirkan cara handle-nya. Bagaimana nanti kalau ketika dapat nasabah terus handle-nya bagaimana, saya tidak bisa, saya takut gitu, saya grogi. Dan itu sebenarnya bukan langkah dasar dari teman-teman untuk memulai bisnis marketing properti. Ya, jadi langkah dasar seorang sales untuk menjadi sales profesional itu bukan itu, yaitu berikut saya akan bahas langkah dasar seorang marketing untuk menjadi marketing yang profesional. Ada 8 poin tugas pokok untuk menjadi marketing yang profesional. Simak dan catat video berikut ini ya. Jadi yang pertama, langkah seorang marketing awam untuk menjadi seorang marketing yang profesional adalah yang pertama, update product knowledge. Pelajari product knowledge dan dalami keunggulan dari product knowledge tersebut. Supaya teman-teman tahu dulu nih sebelum konsumennya itu mengetahui perumahannya teman-teman, ya teman-teman tahu dulu perumahannya tersebut gitu ya. Jadi dalam poin 1 ini ada beberapa penjabaran supaya teman-teman bisa mendapatkan product knowledge-nya ya. Jadi poin A, teman-teman bisa datang ke lokasi dan belajar bareng bersama mentor dan leader yang ada di kantor kita ya. Dengan datang ke lokasi, teman-teman bisa memfoto perumahannya dan siapkan dari bentuk foto tampak depannya atau foto dalamnya ya, siapkan foto denahnya, tipe perumahannya, set plan-nya, price list-nya, harganya, dan pintu gerbangnya. Teman-teman foto dan lakukan sebanyak-banyak mungkin untuk menjadikan teman-teman itu paham tentang produk knowledge-nya. Nah, poin B, ketika teman-teman sudah mendapatkan foto-foto perumahan, kelompokkan foto-foto perumahan dalam satu album. Jadi, kenapa sih seharusnya dikelompokkan dalam satu album? Ketika supaya konsumen nanya perumahan tersebut, teman-teman bisa menjelaskan langsung dalam satu album yang teman-teman siapkan, dari harganya, cicilannya, set plan-nya, denahnya, dan teman-teman harus langsung kirim ke konsumen tersebut. Jadi supaya teman-teman nggak lambat dalam memberikan produk knowledge-nya untuk kepada calon nasabah. Ya, sebenarnya kami dari Winstaren sudah menyediakan link Google Channel Telegram. Di situ ada ribuan konten video dan di situ ada history tentang riwayat pembukaan Winstarland, ya, profil company Winstarland, dan di situ banyak sekali penjelasan tentang product knowledge. Ya, ketika teman-teman sudah membuka channel atau membuka link Google kami menyediakan link Google, platform link Google, website, dan di situ ada ribuan Google foto, ribuan album, dan banyak sekali foto dan video yang teman-teman bisa download tanpa teman-teman harus datang ke lokasi. Ya, ketika teman-teman sudah dapat nih foto-fotonya, download atau datang ke lokasi dengan foto-foto, kelompokkan foto-fotonya menjadi dalam satu album. Ya, yang ketiga, poin C, teman-teman bisa mendalami salah satu perumahan tersebut, dari keunggulannya, dari fasilitasnya, dari harganya, dari promonya, dan itu yang harus teman-teman dalamin. Jadi saran saya, teman-teman bisa fokus 1 atau 2 perumahan dan dalamin gitu ya. Ketika teman-teman poin A sudah mendapatkan foto, poin B sudah kelompokkan foto-foto dalam galeri HP teman masing-masing ya, poin C teman-teman bisa cari tahu keunggulannya ya. Dan poin D, ketika teman-teman sudah tahu betul tentang produk knowledge teman-teman bisa buat album di katalog WA-nya teman-teman, atau di Facebook teman-teman bisa buatkan album perumahan A, foto dan video harganya segala macam perumahan B, atau di websitenya teman-teman ketika teman-teman sudah menjadi seorang profesional ya.
Jadi 8 poin tugas marketing itu langkah yang pertama adalah itu dulu. Itu baru poin 1 yang saya bahas. Poin 1 adalah pelajari product knowledge, ya. Itu ada 4 penjabaran A, B, D sampai dengan D, dan di situ teman-teman ketika sudah tahu teman-teman produknya, ya masuk langsung kepada step yang kedua. Tugas marketing yang kedua. Tugas marketing yang kedua, ketika sudah tahu produknya, teman-teman mulai lakukan posting-posting, ya, iklan dan tawarkan sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan atau orang yang sekiranya dapat membeli produknya teman-teman. Jadi dalam beriklan pun teman-teman harus tahu tipsnya, karena tips dalam beriklan itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah ring 1. Ring 1 itu bisa keluarga, sanak famili, saudara, keluarga besar, mertua, teman SD, teman SMP, teman SMA, dan masih banyak lagi. Itu disebut dengan ring 1. Tawarkan face to face atau WA atau berikan brosur kepada mereka, itu yang disebut cara iklan marketing pada ring 1. Dan yang kedua, poin B dari ketika kita sudah tahu produk dan kita mulai posting-posting, nah poin B-nya itu adalah ring 2. Ya, ring 2 itu teman-teman sudah mulai update status WA, update di Facebook, update di medsos teman-teman seperti TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi sosial media yang sekiranya teman-teman milikin. Upload dan iklan terus setiap hari supaya orang-orang mengetahui kalau teman-teman ini berjualan produk properti, gitu ya. Nah, untuk poin C dari sub kedua itu yaitu ring 3. Ring 3 ketika teman-teman sudah saudara semua sudah ditawarkan, terus Facebooknya teman-teman, medsosnya teman-teman sudah diiklankan. Nah, yang ketiga dari ring 3-nya teman-teman nih, teman-teman mulai melakukan namanya iklan berbayar. Iklan berbayar itu seperti di Rumah 123, di Facebook Ads, Instagram Ads, gitu kan. Terus di OLX, di Lamudi, di rumahku.com, dan masih banyak lagi. Ya, sebenarnya teman-teman ketika sudah tahu produk, teman-teman mulai iklan dan lakukan seperti yang teman-teman inginkan. Ya, jadi teman-teman cocoknya di iklan yang mana nih? Nah, itu lakukan aja rutin dan ikhtiar selalu. Jadi saran saya sih teman-teman bisa fokus pada poin tanggung jawab dan tugas tupoksinya sebagai seorang marketing awam dulu. Ya, sudah mulai saya bahas ada 2 materi. Yang pertama update produk dan mulai melakukan posting. Ya, jadi lakukan seperti itu dan maksimalkan. Sebenarnya untuk melakukan posting saya akan memberikan tipsnya, yaitu tipsnya adalah ATM, teman-teman. Cukup amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ketika kita menemukan teman marketing lain menjual perumahan A, hafalin dia itu jualan seperti apa, caranya bagaimana. Kita cukup amati, terus lakukan meniru apa yang dilakukan oleh marketing tersebut, dan mulai memodifikasi. Jangan sampai marketing yang kita tiru itu tahu kalau kita meniru dia, tapi kita modif sedikit untuk kita lakukan modifikasi dan kita lakukan posting. Itu teman-teman 2 dasar langkah untuk teman-teman memulai bisnis marketing. Jadi itu dulu yang harus teman-teman lakukan sebagai marketing yang awam. Dan masih banyak lagi ya untuk tugas-tugas marketing. Ya, yang lanjut untuk tugas marketingnya 3 adalah ketika kita sudah tahu produk, ketika kita sudah tahu cara beriklan dan posting-posting, komunikasi. Yang ketiga adalah komunikasi kepada calon pembeli dengan simple, jelas, dan hasil tipsnya cepat respon, ramah, dan anggap konsumen itu seperti raja. Jadi pepet terus konsumennya sampai dengan mendapatkan hasil. Ya, kadang-kadang kita dapat konsumen, kita menganggapnya sepele, jadi konsumen itu mengambang begitu saja. Tapi pepet terus konsumen sampai dengan hasil. Jelasin secara detail project perumahannya dan sampai dengan hasilnya, yaitu waktu yang akan teman-teman dapatkan untuk survei. Jadi ketika seorang nasabah belum memberikan saya akan datang di tanggal berapa dan tanggal berapa jam berapa, itu namanya belum berhasil, teman-teman. Jadi lakukan pepet terus konsumennya, jelaskan secara detail, bagus, ramah, cepat, tanggap sampai dengan hasil. Dan yang keempat, poin tugas marketing itu dampingi survei. Ketika si nasabahnya ini ingin survei, kita cukup temenin. Nanti di sini ada para leader yang membantu teman-teman dalam prospek konsumennya dan menjelaskan ke konsumennya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir nih, ada kita yang akan membantu dan menghandle konsumennya. Jadi teman-teman cukup dampingin supaya teman-teman percaya nih kalau nasabahnya teman-teman itu membeli atau tidak, ya kan.
Nah, tugas marketing yang kelima yaitu bantu konsumen dalam pengisian berkas. Ketika konsumennya tersebut sudah membeli, ya dia kan akan mengumpulkan berkas nih teman-teman. Berkasnya itu seperti KTP, NPWP, SK kerja, slip gaji dan lain-lain itu dikumpulkan 14 hari ketika nasabahnya teman-teman sudah membeli. Dan itu wajib kita follow up, wajib kita pantau supaya nasabahnya teman-teman itu mengembalikan berkas sebelum 14 hari. Nah, yang keenam, tugas seorang marketing yaitu menemani konsumen saat akad. Ketika sudah di ACC dan konsumen dipanggil akad di suatu bank tertentu, gitu ya teman-teman, bisa nih dampingin nasabahnya untuk akad. Jadi supaya nasabahnya ini merasa, oh bener nih marketing gue mendampingi saya sampai dengan akad gitu. Jadi teman-teman dampingin. Kadang-kadang dari konsumen itu suka memberikan tips untuk marketingnya tersebut ketika marketing itu mulai mendampingi gitu. Jadi contoh pengalaman saya waktu jadi marketing, saya mendampingi sampai dengan akad, itu saya dikasih tips lebih, itu nilainya sampai 2 juta rupiah yang saya dapatkan sendiri dari konsumen saat akad, belum lagi nanti komisi dari perumahannya gitu ya. Yang ketujuh, tugas marketing, temani konsumen saat ambil kunci. Ketika sudah akad 2 minggu kemudian si marketing yang ambil kunci, nah teman-teman temani nasabah tersebut untuk melakukan ambil kunci dan lakukan serah terima foto bersama nasabahnya tersebut. Nah, yang kedelapan, tugasnya seorang marketing awam, sering-sering ke lokasi, lakukan pembelajaran, lakukan foto-foto video, product knowledge, dan pelajari tentang promo-promo yang berlaku di dalam perumahan tersebut ya. Sering datang ke lokasi untuk melakukan meeting, sering melakukan sharing-sharing, dan banyak bertanya kepada marketing senior, leader, dan atasannya teman-teman sendiri. Jadi di sini kita saling belajar dan saling memberikan wawasan kepada siapapun ketika kita punya ide yang brilian gitu teman-teman. Jadi teman-teman lakukan itu dulu. Tugas 8 tugas seorang marketing properti. Jadi sebelum teman-teman memikirkan, wah bagaimana nanti prosesnya, bagaimana ada biayanya, terus saya cara handle-nya bagaimana, nah teman-teman lakukan dulu itu 8 poin tugas seorang marketing yang awam untuk menjadi marketing yang profesional. Oke, saya ulas sekali lagi, tidak perlu memikirkan prosesnya, tidak perlu memikirkan biaya ini itu, tidak perlu memikirkan cara handle-nya nantinya kemudian hari, tapi fokus dulu teman-teman pada langkah dasar seorang marketing ya. Jadi yang pertama adalah pelajari product knowledge, simpan foto-fotonya, foto-foto video dan segala macamnya dalam satu album, dan mulai yang kedua mulai lakukan iklan ring 1, ring 2, ring 3, dan yang ketiga teman-teman sudah bisa merespon dan chat konsumen secara baik sampai dengan hasil, sampai dengan di akad. Dan ketika sudah datang ke lokasi sampai dijelaskan, teman-teman cukup dampingin si nasabah tersebut untuk membeli produk perumahannya. Ketika dia sudah booking dan membeli, teman-teman cukup dampingin berkas ya. Ketika sudah mendampingi berkas dan di ACC, teman-teman dampingin dia akad saat akad kredit. Ketika sudah akad kredit, teman-teman dampingin lagi konsumennya sampai dengan serah terima kunci. Dan ketika sudah terima kunci, teman-teman sering nih datang ke lokasi untuk lakukan kopdar, meeting, sharing, dan berbagi ilmu. Oke, itu dia langkah dasar sebagai seorang marketing yang awam untuk menjadi marketing yang profesional. Lakukan itu dulu, lakukan 8 poin ini. Sudahkah teman-teman tahu tentang produk perumahan yang teman-teman jual? Dan sudahkah teman-teman menyimpan foto-foto video? Dan bagaimana teman-teman bisa menjelaskan ke konsumen kalau teman-teman sendiri belum melakukan hal itu? Jadi lakukan itu dulu. Oke, sekian video ini cukup panjang, 15 menit waktu yang saya berikan sebagai marketing awam, tapi supaya teman-teman menjadi marketing yang profesional. Sekian dari saya, Bim Bim Winstarland. Semoga teman-teman dapat bergabung di Winstarland dengan penuh hati dan penuh keyakinan dan mampu menjadi seorang pembisnis yang unggul dan menghasilkan puluhan juta per bulan. Terima kasih, hormat saya Bim dari Winstarland. Terima kasih.